persoalan rakyat pasca pandemi dibandingkan keinginan-keinginan pribadi-pribadi. Kebanggaan itu bertambah lagi ketika kemudian misalnya PSI mencalonkan salah satu kader kita, walaupun sebenarnya secara etik kayaknya kurang sopan lah. Kenapa? Ya ngomong dulu dong, paling tidak ngomong sama ketua umum kita atau ngomong sama Ganjarnya, karena Ganjarnya sendiri kan bilang tidak pernah diajak ngomong toh. Ketua umum kita juga tidak pernah diajak ngomong. Bahwa kemudian kalian punya hak untuk menyampaikan itu ya sebagai hak boleh saja. Mungkin dia tidak tertulis, tapi ada etika yang memang banyak etika yang tidak tertulis, di mana kita harus menghormati dong bahwa itu berangkat dari sana, kita ngomong dari sana, kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa, PSI ini kan partai baru, dia harus banyak belajar tentunya terkait itu. Nah, berikutnya masalah ini banyak sekali. Salah satunya misalnya contohnya masalah transmigran. Tahun 70-80 mereka menjual sapi, kerbau, sepetak lahannya di Pulau Jawa untuk melaksanakan program negara pindah ke daerah-daerah terpencil. Tiba-tiba keluar penetapan desa dalam kawasan hutan, tanahnya dalam kawasan hutan. Akibatnya negara dengan kebijakan itu tidak membuat rakyat menjadi sejahtera, tapi menjadi miskin karena kehilangan asetnya. Tadi contohnya sudah ada sertifikat, sertifikatnya menjadi tidak bernilai karena Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan hutan. Nah ini artinya bahwa seringkali koordinasi baik aturan maupun keputusan antar lembaga negara nggak berjalan dengan baik. Dia mencangkul halaman di belakang rumahnya bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan anaknya makan, istrinya makan. Tetapi karena tanah di belakang rumahnya masuk kawasan hutan, serta-merta seketika itu juga dia jadi penjahat. Ada desa dalam kawasan hutan yang menetapkan bahwa itu desa, apakah bupati, gubernur, atau apapun itu adalah negara. Lalu yang menetapkan desa itu dalam kawasan hutan juga negara. Lalu ia mengeluarkan sertifikat di lahan transmigrasi dan sertifikat dalam desa dalam kawasan hutan itu juga negara. Jadi menurut saya persoalan terbesar kita bukan rakyat, tapi negara. Negaralah yang kemudian tidak mampu berembuk di antara mereka untuk memutuskan status desanya. Kalau kemudian tidak kita selesaikan seperti ini pimpinan, tidak salah kalau kemudian banyak orang kemudian berpikir bahwa negaralah yang sebenarnya memproduksi penjahat itu sendiri. Ketidakpastian negara dalam menetapkan batas-batas itu membuat rakyat mencangkul kebun di belakang rumahnya, dia jadi penjahat. Membuat kemudian kepala desa yang tidak sampai hati membangun jalan agar bisa tembus, dapat listrik dan sebagainya, kepala desanya juga jadi penjahat. Ketidakpastian ini kemudian membuat negara tidak memproduksi orang baik. Negara memproduksi penjahat-penjahat baru yang menjadi penjahat bukan karena dia berniat jahat. Jangan-jangan karena dia berniat baik. Dia mencangkul halaman di belakang rumahnya bukan untuk mencuri, tapi untuk memastikan anaknya makan, istrinya makan. Tetapi karena tanah di belakang rumahnya masuk kawasan hutan, serta-merta seketika itu juga dia jadi penjahat. Bukan karena keinginan dia, karena ketidakpastian negara. Untuk itu pimpinan, sederhana saja, saya tidak terlalu setuju dengan beberapa tawaran dari Pak Menteri Desa. Saya cuma pengen punya satu tawaran. Semua desa dalam kawasan hutan lepaskan dari kawasan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Teman-teman, ini menarik ya. Bagaimana PD Perjuangan ya, sangat-sangat berani mengambil sikap sebagai oposisi atau penyeimbang, teman-teman. Dan ini adalah menurut saya keren ya. Kalau kita melihat 2004 ya, 2009 pada saat Pak SBY sebagai presiden pada saat itu dan PDIP ya, menjadi oposisi dan itu sangat keras sekali teman-teman zaman itu. Bagaimana PDIP yang mengkritik keras pemerintah SBY pada saat itu ya, dan itu sangat luar biasa. Nah kali ini hal yang sama pun terjadi ya. Bagaimana saat ini PDIP menjadi oposisi, mengkritik ya, memberikan saran kepada kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak sesuai ya, dengan
hati nurani mereka. Kenapa? Karena saat ini banyak sekali program-program yang kemudian menjadi bahan kritikan PDIP, mulai dari Kopdes, mulai dari FBG, dan sebagainya, teman-teman. Dan kalau kita lihat pertemuan, sebenarnya kalau kita melihat ya, PDIP dengan Gerindra itu sebenarnya pernah berkoalisi, teman-teman. Nggak ada masalah sebenarnya. Yang ada masalah sebenarnya dengan Wapres Gibran, ya kan, dengan Jokowi, teman-teman, yang seolah-olah mengkhianati daripada PDI Perjuangan, ya kan. Di Pilpres ya, PDI mendukung kadernya sendiri. Kemudian majulah Gibran sebagai wakil presiden pada saat itu. Dan itu membuat PDIP marah dan kecewa hingga saat ini ya. Saya yakin bahwa PDIP 2029 ya akan menjadi partai yang besar, ya, partai yang luar biasa, apalagi di tengah dengan politik yang sangat dinamis, bisa berubah. Walaupun mungkin saat ini presidennya Prabowo Subianto, ya kan, Presiden Prabowo Subianto yang berkuasa, teman-teman. Saya yakin partai PDIP ya, mampu menyainginya. Saya yakin biasanya ketika ada partai presiden yang berkuasa, teman-teman, ya, itu yang akan menang ya. Tapi berbeda dengan PDIP 2024 ya, malah PDIP yang menang padahal presidennya Prabowo. Bagaimana menurut kalian?